Shalom. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai kebaktian kita dan mari kita tundukkan kepala. Pertolongan kita datang daripada Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah ke atas semua yang mengikuti ibadah online ini, kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, kami mau serahkan seluruh ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah seluruh acara ibadah ini Tuhan berkati. Hadirlah pada saat ini melalui ibadah online ini, Bapa, di tempat di mana kami berada. Engkau berkati. Demikian juga dengan pujian, biarlah pujian ini juga memuliakan nama Tuhan. Demikian juga pemberitaan firman, boleh mengubahkan kehidupan jemaatmu, teguhkan dengan kuat kuasamu, teguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat, sehingga terjadi mujizat di dalam kehidupan jemaatmu. Kami menyerahkan dari mula akhirnya sampai akhirnya di dalam tangan daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Salam sehat semuanya untuk saudara-saudara dimanapun berada. Tetap semangat dan tetap sukacita. Kami dari BIC Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Biarlah Allah Roh Kudus, saudara sekalian, yang akan menuntun, memimpin hidup kita sesuai di dalam kebenaran Allah. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati, pikiran kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan, yang selalu memberikan pimpinan tuntunan atas kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita akan pujikan satu nyanyian bahwa Roh Kudus hadir di sini, hadir juga di mana saudara-saudara berada. Kita minta supaya kuasa daripada Roh Kudus akan turun dari tempat yang maha tinggi untuk kita sekalian. Ada amin, saudara sekalian? Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami besarkan nama-Mu, haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Kami sembah Engkau. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya.
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh haleluya, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami besarkan nama-Mu. Oh haleluya, kami muliakan Engkau, kami besarkan nama-Mu. Engkau yang layak untuk dimuliakan, Engkau yang layak untuk dibesarkan, ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada saat ini. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan ada bersama dengan kami. Jamahlah kami Bapa, perbaharuilah kami. Kami serahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan mengurapi firman ini Bapa, supaya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, bagi semua yang mendengar firman ini. Engkau teguhkan dengan kuasa, dengan mujizat-Mu Bapa, supaya dapat mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik di hadapan-Mu, lebih berkenan kepada Engkau. Inilah doa kami Bapa. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan berkarya melalui pemberitaan firman ini. Sekali lagi kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kenaikan Yesus ke sorga. Saya ambil hanya satu ayat yang menjadi renungan kita di dalam Kisah 1 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, sesudah ia mengatakan demikian. Ini menjadi pembahasan kita. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya langsung masuk ke dalam pembahasan. Dikatakan yang pertama-tama, sesudah ia mengatakan demikian. Untuk mengetahui apa yang Yesus katakan, kita kembali kepada pertanyaan yang ditanyakan oleh murid-muridnya di dalam ayat-ayat sebelumnya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah merupakan satu permohonan. Pertanyaannya adalah merupakan satu pengharapan yang mereka harapkan untuk Yesus lakukan di dalam kehidupan mereka. Tuhan
maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pada saat itu mereka berada di bawah kekuasaan Roma. Mereka tidak memiliki kekuasaan di negara sendiri. Dan tentu, saudara sekalian, jika mereka berada di bawah penjajahan daripada Roma, mereka menderita. Karena mereka harus tunduk, taat, menurut kepada penjajah mereka. Mereka menaruh harapan kepada Yesus yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Harapannya besar. Namun, saat Yesus mati di atas kayu salib, pengharapan itu sempat hilang. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Karena Yesus mati di atas kayu salib. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka pengharapan itu kembali muncul. Sebab itu mereka bertanya kepada Yesus, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah engkau membebaskan kami dari penjajahan Roma? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Murid-murid mengharapkan Yesus melakukan pemulihan, membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Namun, kedatangan Tuhan Yesus Kristus bukan untuk itu. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia bertujuan membebaskan mereka, bukan daripada penjajahan Roma, namun membebaskan manusia secara universal dari penjajahan dosa yang dampaknya lebih menyengsarakan dibandingkan dengan penjajahan Roma. Berapa lama manusia hidup dalam dunia? Manusia hidup di dalam dunia dikatakan standar 70 sampai 80 tahun. Bisa lebih. Dan itu berkat. Jika Tuhan kita Yesus Kristus tidak datang membebaskan manusia dari dosa, apa yang akan terjadi? Maka semua manusia tidak akan selamat dan akan masuk di dalam penghukuman Allah yang kekal untuk menderita selama-lamanya. Di mana dilukiskan di dalam Alkitab bahwa orang yang berada di dalam penghukuman Allah, maka mereka akan mengertakkan giginya karena penderitaan, kesakitan yang mereka alami di dalam penghukuman Allah
yang kekal. Sebab itu Yesus menekankan supaya murid-muridnya menjadi saksi. Ini penting. Supaya semua orang percaya akan nama Yesus, dibebaskan dari dosa, dan diselamatkan dari penghukuman yang kekal. Ketika orang percaya, bukan hanya dibebaskan dari penjajahan dosa dan diselamatkan dari penghukuman Allah, tetapi juga terjadi pemulihan yang diinginkan oleh murid-muridnya. Pemulihan kerajaan daripada Allah, di mana Yesus menjadi raja di dalam kehidupan semua orang-orang yang percaya. Pertanyaannya, apakah pada saat ini saudara sekalian, saudara dan saya, merajakan Yesus di dalam kehidupan kita? Segala perintah daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang boleh kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan, itu kita taati. Kita hidup di dalam kehendak daripada Allah. Dan ini berarti, saudara sekalian, bahwa di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, kerajaan Allah itu sudah datang, di mana Tuhan kita Yesus Kristus memerintah di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21 dikatakan, ya, saya baca ayat 20 saja, karena kewargaan kita ada di dalam sorga. Siapa orang-orang yang percaya? Orang-orang yang percaya adalah merupakan warga negara kerajaan sorga, warga negara kerajaan daripada Allah. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat. Saya berhenti sampai di sini. Yang berarti bahwa kita menantikan kedatangannya kembali sebagai Raja. Kedatangannya yang pertama, dia datang sebagai Juru Selamat. Tetapi kedatangannya yang kedua kali, ya pasti akan datang. Dan akan datang sebagai Raja. Yang akan memerintah bumi ini. Setelah ia mengalahkan musuh-musuhnya. Ia adalah Raja atas segala raja. Kitab Wahyu mengatakan demikian. Mari kita menyimak saat ini perkataan dua orang malaikat. Ketika awan menutupi Yesus dari pandangan mereka. Mereka mengatakan bahwa ia yang naik ke sorga akan datang kembali. Kalau kita bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka paling tidak Alkitab mengemukakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus berada di dalam dua tahap. Yang pertama, kedatangannya kembali, tahap yang pertama
yang kita kenal dengan istilah rapture. Pengangkatan para salehnya. Pengangkatan gerejanya. Dan kedatangannya kembali tahap yang pertama. Sudah demikian dekat. Kalau kita melihat pertandaan-pertandaan pertandaan zaman yang pada saat ini terjadi, saudara sekalian, menyatakan bahwa kedatangannya tahap pertama atau yang kita kenal dengan istilah rapture akan segera terjadi. Sebab itu kita sebagai gerejanya, kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita tidak tertinggal ketika Yesus datang untuk mengangkat gerejanya. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri? Kita harus hidup di dalam iman yang kuat. Dan kita harus melakukan dalam kehidupan kita kehendak daripada Allah. Demikianlah kita mempersiapkan diri untuk pengangkatan gerejanya. Kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus tahap yang pertama terjadi sebelum kesusahan besar melanda dunia. Yang kita kenal di dalam bahasa Inggris dengan istilah The Great Tribulation. Yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kesusahan yang besar yang akan terjadi di dalam dunia. Dia akan datang di awan-awan yang permai. Tidak menjejakkan kakinya di bumi. Di awan-awan yang permai. Dan dia akan menjemput gerejanya. Yang sudah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Dan semua orang yang sungguh-sungguh percaya dan hidup di dalam kehendaknya akan diangkat. Menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara dapat membacanya. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 dan 1 Korintus 15 ayat 52-53. Mereka yang tertinggal, mereka akan mengalami kesusahan besar karena Antikris akan menguasai dunia ini. Orang yang tunduk kepadanya akan diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya dengan angka 666. Tapi orang yang tidak taat, tidak tunduk kepadanya, maka ia tidak dapat berjual beli dan akan mati dibunuh. Saudara dapat membacanya di dalam Wahyu 13 ayat 14-18. Yang kedua, kedatangannya pada tahap yang kedua, bahwa ia akan datang sebagai raja atas segala raja untuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi setelah mengalahkan Antikris, nabi palsu, dan bala tentaranya. Dia akan memerintah bumi ini sebagai raja. Dia tidak datang lagi sebagai juru selamat. Tapi kedatangannya yang kedua, ia akan datang sebagai raja. Nah, kita masuk dalam bagian yang kedua. Terangkatlah ia, disaksikan murid-muridnya. Sesudah berbicara kepada murid-muridnya ya, untuk menantikan janji Bapa dan menjadi saksinya, maka Yesus kembali ke sorga.
Peristiwa ini disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi ini bukan merupakan rekayasa. Tapi dikatakan bahwa peristiwa ini disaksikan oleh murid-muridnya. Ia kembali ke sorga. Karena tugas di dalam dunia sudah selesai dilakukan. Di dalam Yohanes 16 ayat 28 dikatakan, aku datang dari Bapa. Ia datang dari sorga. Dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa, yaitu di dalam sorga. Ia datang ke dunia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, yaitu untuk membebaskan manusia dari dosa melalui kematiannya yang memikul dosa manusia. Maka ia membebaskan manusia dari dosa dan menyelamatkan daripada penghukuman yang kekal. Nah, setelah tugasnya selesai, maka ia kembali ke tempat di mana ia berasal, dari sorga. Nah, saudara sekalian, kita bisa membayangkan kalau kita memiliki anak. Kita menyuruh anak itu untuk membeli sesuatu di sebuah toko. Setelah dia membeli barang yang kita pesankan untuk dibeli, tentu dia akan kembali kepada Bapaknya. Demikian dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia kembali kepada Bapa setelah dia menyelesaikan tugas yang Bapa berikan kepadanya, yaitu tugas untuk membebaskan manusia dari dosa dan menyelamatkan manusia daripada penghukuman yang kekal, yaitu mereka yang mau percaya akan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang dilakukan Yesus di sorga? Apakah Yesus beristirahat? Apakah Yesus tidak lagi mengerjakan sesuatu di sorga? Saya katakan bahwa Yesus tidak pernah mengenal yang artinya pensiun, yang artinya retired. Ia tetap bekerja di sorga. Ia duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa. Dan ia tetap bekerja. Sampai saat ini. Ia tetap aktif bekerja. Apa yang dikerjakan? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka yang pertama-tama ia menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan rumah bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Jangan khawatir. Jangan takut. Percayalah kepada Allah. Ya, jadi kalau kita khawatir, kita takut, maka kita harus percaya kepada Allah. Percaya bahwa Allah akan melakukan yang baik di dalam kehidupan kita. Tidak akan mengecewakan kita. Sebab itu ada satu pujian mengatakan, mengikut Yesus itu tidak akan
menjadi kecewa. Karena dia akan melakukan hal-hal yang baik bagi kita. Saudara percaya, kita hidup di dalam dunia. Kita harus hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Kita tidak akan kecewa dan dikecewakan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kita membayangkan di sorga itu banyak tempat. Bagi setiap orang percaya tinggal di sana. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana kamu berada, kamu pun berada. Ini janji daripada Tuhan kita Yesus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ia kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya akan nama Yesus. Setelah kehidupan berakhir, maka mereka akan kembali dan mereka akan memiliki tempat di dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, tempat ini disediakan bagi setiap orang yang percaya setelah kehidupan mereka berakhir. Dia akan membawa kita untuk masuk di dalam tempat yang sudah disiapkan. Demikian juga ketika rapture terjadi, maka dikatakan dia akan mengangkat kita dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, saudara sekalian, apa yang Tuhan Yesus kerjakan di sorga? Maka dikatakan bahwa ia mendoakan kita. Bahwa Yesus selalu berdoa untuk kita. Meminta kepada Bapa untuk kepentingan kita. Roma 8 ayat 34 mengatakan Kristus Yesus yang telah mati. Ia telah mati untuk dosa-dosa kita, untuk membebaskan kita, untuk menyelamatkan kita dari penghukuman Allah. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Ia telah bangkit. Dan musuh terakhir telah dikalahkan. Dan dia memberikan kemenangan ini kepada setiap orang yang percaya kepadanya.
Bukan hanya pembebasan dari dosa, tapi kehidupan yang kekal. Memang kita melihat bahwa setiap orang akan mengalami kematian secara tubuh. Tapi setelah itu, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Yaitu setiap orang yang percaya akan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan dalam Roma 8:34. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Ia naik ke sorga. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Stefanus yang dirajam dengan batu sebelum ia mati. Ia melihat langit terbuka dan dia melihat satu penglihatan bahwa Yesus berada di sebelah kanan daripada Allah Bapa. Lalu kita lanjutkan. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini menarik. Kata pembela sangat menarik. Kata pembela itu diterjemahkan sebagai intercession. Intercession itu doa syafaat. Ia berdoa di sorga untuk kebaikan kita kepada Bapa. Ia selalu memohon supaya Allah Bapa melakukan yang baik di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya Allah memberikan kekuatan. Memberikan pertolongan. Ketika kita menghadapi segala kesulitan. Yang selalu mendoakan, saudara sekalian. Untuk kebaikan kita. Yang ketiga, saudara sekalian. Adalah mengirim Roh Kudus. Ini yang dilakukan. Janji Yesus kepada murid-muridnya. Dan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ia akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus yang merupakan pribadi Allah yang ketiga. Yang disebut juga sebagai Roh Allah. Yang disebut juga sebagai Roh Yesus. Saudara dapat membaca di dalam Roma 8 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging. Tidak hidup menurut keinginan diri kita sendiri. Melainkan di dalam roh. Kita hidup di dalam roh karena roh Allah ada di dalam diri kita. Roh Allah menyertai kita. Roh Allah memimpin kehidupan kita. Supaya kita berjalan di dalam kebenaran-kebenaran daripada Allah. Lalu dikatakan lagi, jika memang roh Allah, ya, Roh Kudus disebut juga sebagai roh Allah, diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, Roh Kudus disebut sebagai Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saya percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, menjadi tanda bahwa kita milik daripada Kristus. Milik daripada Allah
dan milik daripada Kristus. Kalau kita melihat, saudara sekalian, di suatu ranch peternakan kuda, tentu banyak orang memiliki peternakan kuda. Ya. Mungkin bisa berdekatan, bisa berjauhan. Lalu kemudian kuda-kuda itu dilepas di padang rumput yang besar. Lalu bagaimana? Pemiliknya itu tidak keliru mengidentifikasi kuda yang menjadi milik dari peternakannya. Karena bercampur kuda-kuda itu. Ya, kemungkinan bisa bercampur. Tidak lain oleh karena pada paha kuda itu diberikan suatu tanda. Ya, tentu pakai mungkin besi panas, dicap, dikasih kode di mana kuda itu adalah milik peternakan ini. Demikian juga bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus membedakan orang yang menjadi miliknya dengan orang yang tidak menjadi miliknya. Hanya satu yang memberikan tanda, yaitu Roh Kudus di dalam hati kita. Tetapi yang menarik, saudara sekalian, dikatakan bahwa Roh Kudus bukan hanya disebut Roh Allah, Roh Bapa, tetapi juga Roh Kudus disebut sebagai Roh Kristus. Memang pribadi Allah itu berbeda, saudara sekalian. Tritunggal, 3 pribadi Allah ini berbeda. Tetapi juga mereka itu berada di dalam satu kesatuan yang tidak terlepas satu dengan yang lain. Jadi, saudara sekalian, Yesus mengirimkan Roh Kudus. Maka itu juga berarti bahwa Yesus juga hadir di dalam Roh Kudus untuk menyertai kehidupan orang-orang yang percaya, untuk berada dan berdiam di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang merupakan bait daripada Allah. Yesus secara fisik naik ke surga, tidak lagi dilihat oleh mata manusia, tetapi dia hadir di dalam kehadiran Roh Kudus untuk menyertai semua orang yang percaya kepadanya sampai akhir zaman. Ia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Jadi kalau saudara sekalian, orang yang istilahnya orang yang merasakan sendiri, itu nggak benar. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus tetap menyertai kita, yaitu di dalam Roh Kudus. Ia diam di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak takut menghadapi kehidupan dunia. Ia yang menjadi penolong kita ketika kita menghadapi penderitaan dan kesulitan. Ingatlah ketika kita menghadapi segala kesulitan, ingatlah bahwa yang menyertai kita itu lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ia memberikan kuasa, ia memperlengkapi kita dengan kuasa untuk menjadi saksi daripada Tuhan Yesus.
menjadi saksi bukan hanya ditujukan kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada kita yang hidup saat ini. Supaya kita menyaksikan nama Yesus yang menjadi sumber keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya sebelum ia datang untuk kedua kalinya. Saya berpikir, saudara sekalian, kenapa ketika Yesus naik ke surga tidak membawa semua murid-muridnya bersamanya? Karena dia meninggalkan satu tugas, yaitu tugas untuk memberitakan akan kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Supaya semua orang percaya akan nama Yesus dan mereka diselamatkan daripada kebinasan yang kekal. Diselamatkan daripada penghukuman Allah yang kekal. Roh inilah yang akan mengubah orang-orang yang percaya untuk hidup baru. Bukan lagi hidup di dalam dosa. Bukan lagi hidupnya dikuasai oleh dosa. Tetapi hidup di dalam kebenaran Allah. Yesus selama pelayanan di dalam dunia sangat terbatas. Tetapi di dalam Roh Kudus, ia dapat bekerja, tidak dibatasi tempat dan waktu. Ia dapat melakukan apa saja yang diminta anak-anaknya, dimanapun mereka berada. Di dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14 dikatakan, Yohanes 14 ayat 13 sampai 14, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi sekali lagi, kalau kita berdoa meminta sesuatu, harus di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kepada Bapa, mintalah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus berjanji bahwa dia akan melakukannya. Jikalau kita meminta kepada Yesus di dalam namanya, aku akan melakukannya. Apapun juga yang kita minta, maka Tuhan kita Yesus akan melakukannya bagi kita. Yesus naik ke sorga, bukan untuk retire, bukan untuk istirahat, tetapi ia tetap bekerja sampai saat ini untuk kepentingan kita. Amin, saudara sekalian. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita mengucap syukur bahwa ia tetap berada menyertai kita di dalam Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau tidak pernah istirahat. Penjaga Israel tidak pernah tertidur. Tapi Engkau selalu aktif bekerja ketika Engkau naik ke sorga, berada di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau tidak pernah mengenal kata retire, pensiun. Allah tidak pernah pensiun. Tetapi tetap terjaga. Tetap bekerja sampai saat ini, Bapa. Dan di dalam Roh Kudus, kami tahu bahwa Engkau menyertai kami. Dan Engkau diam di dalam kehidupan kami.
yang merupakan rumah kediaman-Mu. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, Bapa. Saat ini, seluruh yang mengikuti kebaktian online ini, biarlah mereka diteguhkan oleh firman ini. Bahwa Tuhan Yesus, walaupun secara fisik tidak nampak lagi, karena naik ke sorga, tapi di dalam rohnya yang kudus, tetap menyertai setiap orang yang percaya di segala abad, dan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan biarlah pada saat ini Bapa yang mengalami masalah, yang pada saat ini menghadapinya, biarlah Engkau yang menyertai. Engkau menyatakan kuat kuasa-Mu Tuhan, yang mampu melakukan segala perkara untuk menolong, memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, memberikan penghiburan bagi mereka yang sedih, memberikan kekuatan yang baru bagi yang lemah. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, Bapa. Dan persiapkan kami sekalian untuk menghadapi pengangkatan orang-orang yang saleh. Supaya kehidupan daripada jemaat Tuhan, mereka kuat di dalam iman percayanya. Tetap percaya kepada Engkau. Percaya kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Percaya kepada janji-janji-Mu. Percaya bahwa Engkau akan datang kembali untuk menjemput gereja-Mu, Bapa. Sehingga kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau selamanya. Engkau tolong kami, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah, mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang akan datang. Berkati seluruh jemaat-Mu yang bekerja Tuhan minggu ini, dan Engkau juga memberkati mereka yang kehilangan pekerjaan, yang pada saat ini dipotong jam kerjanya. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau, ya Yesus, yang akan memperlengkapi, mencukupkan kehidupan daripada jemaat-Mu untuk tetap bisa survive di dalam zaman pandemi ini. Kami mau menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi berkati Tuhan yang bekerja dan yang berusaha. Makasih Bapa. Kami mau serahkan sekali lagi akhir ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Saudara angkat kedua tangan saudara, jadilah saksi Tuhan dimanapun engkau berada, dan terimalah anugerah berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada engkau. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai engkau saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye.